Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMK Darussalam Studio. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh inspirasi bareng orang-orang keren di sekitar kita. Aku Damayanti yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrol bareng seseorang, yaitu ketua OSIS kita yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Kita bakal bahas banyak hal seru, mulai dari gimana perjalanan beliau sebagai pemimpin, suka dukanya selama menjabat, sampai pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman itu. Langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Julpal. Tepuk tangannya guys. Halo guys. Julpal silahkan perkenalkan dirinya ke pemirsa. Perkenalkan, nama saya Zulpan Nugraha. Saya sebagai Ketua OSIS di SMK Darussalam periode 2024-2025. Oke, Julpal, gimana kabarnya kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama. Gimana sih perasaan kamu sekarang menjelang akhir masa jabatan sebagai ketua OSIS? Rasanya itu kayak campur aduk aja, kayak ada senengnya, ada juga sedihnya. Senengnya kayak alhamdulillah tugas saya sebagai ketua OSIS hampir selesai, dan juga sedihnya saya dan teman-teman kepengurusan tidak akan bisa lagi berkumpul, membuat acara dan juga musyawarah bareng lah. Jadi campur aduk lah ya rasanya. Campur aduk sekali. Oke, lanjut nih, masih ingat gak sih alasan awal kamu pengen banget ikut OSIS waktu itu? Alasan awal saya masuk OSIS itu cuman iseng aja, karena Iseng, saya gimana pengen banyak aktivitas lah di sekolah, kayak pengen ya berkegiatan di sekolah. Oke. Terus sih gimana sih ceritanya sampai akhirnya kamu mutusin buat maju jadi ketua OSIS? Awal ceritanya saya tidak berniat sama sekali, tapi ketua OSIS sebelum saya dan juga kepengurusan OSIS sebelum saya itu mendukung saya supaya saya buat nyalon maju sebagai ketua OSIS, dan akhirnya kepilih juga. Kepilih juga ya. Jadi alasan kamu maju itu banyak dukungan dari orang-orang terdekat juga mungkin. Waktu itu kamu sempat gak sih ngerasa ragu atau takut pas mau nyalon jadi ketua? Kalau rasa ragu dan takut mah itu wajar ya, Pasti juga ada di namanya juga manusia. Iya. Ya saya cuman menjalani saja dan akhirnya ya seperti itu. Oke. Terus pas baru mulai menjabat, ekspektasi kamu tentang jadi ketua OSIS itu kayak gimana dan realitanya juga gimana nih? Ekspektasi awal saya sebagai ketua OSIS ya kayak ketua OSIS itu keren lah, tapi realitanya tidak segampang itu. Banyak hal yang di luar dugaan saya. Pasti ya. Banyak juga menghadapi banyak karakter-karakter yang berbeda. Kepengurusan juga. Yang paling kamu gak suka dari karakter seseorang itu kayak gimana? Karakter yang paling saya gak suka itu ingin menang sendirilah, tidak melihat orang lain, egois. Egois. Ya. Nah, masih inget gak sih hari pertama kamu resmi jadi ketua OSIS? Apa yang paling kamu rasain waktu itu? Hal yang pertama saya rasakan itu campur aduk antara senang dan juga aneh aja. Senangnya alhamdulillah bisa kepilih, dan anehnya ya aneh aja kenapa bisa kepilih. Mungkin banyak juga alasan kamu kepilih gitu. Mungkin. Karakter kamu juga mungkin cocok buat jadi ketua. Mungkin. Nah, dalam perjalanan kamu siapa sih orang yang paling banyak bantu atau support kamu sama menjabat? Orang yang paling banyak bantu untuk saya tentunya teman-teman kepengurusan. Mereka yang selalu mensupport, membantu saya ketika lagi bingung atau capek, dan tentunya guru pembina OSIS ya. Beliau yang selalu mengarahkan saya untuk berbuat dalam kegiatan. Ngomong-ngomong, siapa pembinanya waktu itu? Nama pembinanya Pak Dery Ardian. Pak Dery, terima kasih untuk Pak Dery telah membina dengan baik. Nah, lanjut. Pernah gak sih kamu ngalamin momen di mana kamu ngerasa gagal sebagai ketua? Kalau iya, gimana sih cara kamu bangkit dari keadaan itu? Momen yang hampir membuat gagal itu mungkin pas itu lagi ada acara ya, kegiatan. Pas itu acaranya hampir gagal karena ada faktor cuaca, hujan dari pagi.
Ya, hujan dari pagi dan itu yang hampir membuat saya frustasi, tapi alhamdulillahnya hujan pas itu reda ya, Ada tapi agak siangan redanya dan kegiatan bisa dilanjutkan sesuai rencana. acara apa itu waktu itu? Kalau gak salah itu acara kelas meeting. Kelas meeting. Ya, Cuaca gak bisa di itu ya. ya faktor cuaca mah Iya, gak bisa. faktor alam. Kalau ngomongin tantangan, hal paling sulit yang kamu hadapi selama jadi ketua OSIS itu apa? Tantangan yang paling berat itu mungkin menghadapi banyak karakter di kepengurusan yang berbeda-beda lah. Pasti karakter ya yang jadi Ya, tantangan terbesar tantangan kamu. terbesar. Karena saya sebagai ketua OSIS harus bisa jadi penengah antara mereka. Bener banget. Dari semua kegiatan OSIS yang kamu udah jalanin nih, kegiatan mana yang paling berkesan buat kamu dan kenapa alasannya? Kegiatan yang paling berkesan buat saya kegiatan kelas meeting. Kelas meeting, kenapa itu? Ya karena tadi hampir gagal Oke, iya dan betul. juga kegiatan tersebut kegiatan pertama saya sebagai ketua Ketua OSIS di OSIS. sini dan ya Kejadian itu di luar ekspektasi lah. pasti kaget ya pertama kali Ya. langsung ada kendala mungkin di acaranya. Ya, gitu. Nah, kalau dibandingin sama diri kamu sebelum jadi ketua OSIS, apa sih yang paling berubah dari kamu sekarang? Yang paling berubah mungkin rasa tanggung jawab ya sebelum saya menjabat sebagai ketua OSIS, rasa tanggung jawab saya terhadap suatu hal itu rada sedikit kurang, Ya. tapi setelah saya menjabat ketua OSIS, rasa tanggung jawab dalam diri itu sedikit kembang lah. Hmm. Nah, menurut kamu, hal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin seperti apa? Hal yang paling penting untuk pemimpin itu rasa tanggung jawab terhadap tugas ya, karena tanpa rasa tanggung jawab tugas sebagai pemimpin tidak akan dijalani dan Betul. juga rasa empati terhadap anggota itu kalau gak ada rasa empati pemimpin tidak akan bisa menghargai anggota-anggotanya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Jopa. Ya. Pertanyaannya ini, dari semua pengalaman yang kamu dapat, pelajaran paling besar apa yang kamu ambil dari jadi ketua OSIS? Pelajaran paling besar bagi saya, pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau belajar, siapa juga yang mau bertanggung jawab, dan juga siapa orang yang mau bertindak untuk menjadi lebih baik lagi. Karena saya belajar kegagalan itu bagian dari keberhasilan itu sendiri. Betul banget guys. Jadi buat di posisi kayak Jopa sekarang nggak mudah mungkin ya. Nggak semua orang bisa. Karena menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya juga besar. Wah, luar biasa banget ya ngobrolan kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Jopa. Mulai dari berani ambil langkah, belajar dari kegagalan, sampai gimana pentingnya empati dalam memimpin. Semoga perjalanan ini bisa jadi inspirasi buat semua pendengar yang mungkin suatu hari nanti juga bakal berdiri di posisi yang sama. Terima kasih banyak ya Jopa udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita. Dan semoga sukses di langkah selanjutnya ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya ya sebagai Ya, narasumber. sama-sama. Semoga OSIS ke depannya makin keren Amin. dan makin penuh semangat. Amin, amin. Nah, buat kalian semua yang dengerin, jangan lupa ya, setiap pemimpin punya cerita, tapi keberanian buat mulai itu yang bikin mereka beda. Dan buat kalian semua yang dengerin, jangan lupa ya, setiap pemimpin punya cerita, tapi keberanian buat mulai itu yang bikin mereka beda. Dan terima kasih juga buat tim yang di belakang layar atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.